Selamat hari Minggu, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa, kapan saja saya share firman Tuhan di channel ini, saudara dijamah oleh Roh Kudus, hati saudara bergejolak, bersemangat untuk belajar firman Tuhan, sehingga saudara diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Siapa saja yang mendengarkan, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berputus asa diberi pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu diberi semangat yang baru. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, memuji Tuhan sepanjang hari, dimanapun kami berada, dalam konteks kami masing-masing. Kami juga mau tetap belajar firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu menjadi satu motivasi bagi kami, menjadi nutrisi bagi rohani kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan senang hati kami mengumumkan bahwa setiap hari saya bersama keluarga dari jam 8 kami mengadakan doa terobosan bagi saudara-saudara yang mau kami dukung di dalam doa. Saya sudah membuka nomor layanan doa. Silakan hubungi kami di nomor layanan doa yaitu 0858 8180 7000 ya. Saudara, ini layanan ini Anda tidak perlu khawatir ya. Anda tenang saja, semua ini adalah gratis ya, karena berdoa tidak perlu dibayar ya. Saya belum pernah minta bayaran ya. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan mengenai doa terobosan. Memang kerinduan kami rindu juga nanti ini secara live ya. Tapi seperti yang saya katakan, sampai hari ini juga kondisi jaringan kami di sini belum pulih total ya, sehingga saya pribadi saja pun jarang live, karena kalau live langsung itu akan terkendala dan loading, dan itu mengganggu. Itu sebabnya saya itu live recording jadinya. Jadi jatuhnya rekaman ya. Jadi tayangan perdana jatuhnya. Baik saudara-saudara, kita masih dalam tema besar kita, Yesus Kristus bangkit. Kita masih bahas tentang pra-Pentakosta ya. Hari ini kita masih membahas tentang kebangkitan Kristus. Hari ini mungkin sedikit berbeda, saudara. Yang mau saya sampaikan di sini, ada satu perubahan sebutan yang disebutkan kepada Yesus setelah Yesus ini bangkit dari antara orang mati. Maka sebelum kita mulai itu, saya mau kita membaca Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan lagi ayat 12 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kalau kita mempelajari secara seksama, ya, sebutan-sebutan yang dipanggil kepada, yang diucapkan kepada Yesus, ya, yaitu dia lebih sering dipanggil guru, karena dia memang sebagai guru, ya. Dia adalah guru yang luar biasa, dia pengajar yang luar biasa, dan di sisi lain juga dia juga dikenal oleh murid-murid sebagai nabi. Ya. Dan di sisi lain juga murid-murid mengenal dia sebagai Mesias. Tapi Mesias dalam konsep
orang Yahudi yang belum bertobat itu adalah Mesias politik, bukan juru selamat. Sekali lagi, Mesias di dalam konsep orang Yahudi yang belum percaya Yesus adalah Mesias politik, bukanlah juru selamat. Nah, jadi konsep Mesias yang lama itu masih ada dalam pemikiran murid Tuhan Yesus. Jelas kita lihat ketika kedua murid yang berjalan menuju Emmaus ya, di dalam kitab Lukas 24 ya. Di sini jelas dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan, Lukas 24 ayat 21, padahal dulu kami mengharapkan bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Maksudnya tentang penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban dan kematian Kristus, dan Kristus dikuburkan, itulah yang diceritakan. Jadi mereka sangat berharap memang bahwa Yesus pada saat itu membebaskan mereka secara politik. Nah, sebutan Tuhan kalau kita perhatikan itu jarang sekali, ya, jarang sekali. Karena apa? Karena pengenalan mereka terhadap Yesus pada saat itu masih terbatas. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah mengajar mereka. Yesus sudah banyak berbicara dengan mereka. Tapi hati mereka lamban. Hati mereka lamban percaya sehingga mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat di kitab Injil lain katakan, itu sampai Yesus harus membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat kematian Yesus, Yesus dikuburkan, maka kita bisa melihat sejauh mana pengenalan mereka. Kalau kita lihat di dalam Lukas ya, ini tadi sudah Lukas, Markus maksud saya. Ya, oke, kita lihat di ayat Markus 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Ya. Kalau dalam Yohanes juga Maria Magdalena yang di mana Yesus pertama kali menampakkan diri ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung, menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Orang-orang yang mengiringi Yesus saat itu, mereka tidak percaya. Mereka berkabung. Karena apa? Pengenalan mereka kepada Yesus sebelum Yesus bangkit hanya sebatas Mesias, guru yang luar biasa, dan nabi yang luar biasa. Bahkan Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, tapi sesudah ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Petrus menyangkal, nggak kenal dia, bahkan sampai bersumpah. Kita bisa melihat pengenalan murid-murid terhadap Yesus Kristus pada saat itu tidak melebihi daripada Mesias, Nabi, dan Guru. Dan seandainya memang Yesus tidak bangkit, ya
samalah seperti itu. Dia hanyalah seorang nabi, dia hanyalah seorang guru, dia hanyalah seperti Mesias. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum Yesus ada dua orang yang diperhitungkan sebagai Mesias. Salah satunya saat itu Simon, ya. Dia berani, bukan Simon Petrus ya. Dia berani melawan pemerintahan Roma, tapi saat itu dia meninggal di pertempuran. Sekalipun demikian, karena dia sudah meninggal, maka dia bukanlah Mesias sejati. Dan mereka tahu bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud, ya. Itu sebabnya mereka sangat besar harapannya Yesus itu sebagai Mesias. Itu sebabnya ketika Yesus dikubur, maka menangis dan berkabunglah mereka. Maria berkata kepada mereka, Yesus bangkit. Mereka tidak percaya. Artinya apa? Karena belum ada kebangkitan Mesias pada saat itu. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya pengenalan mereka, saya katakan, sangat terbatas sebelum Yesus Kristus bangkit. Tetapi puji Tuhan, setelah kita sudah membahas renungan pagi mengenai kebangkitan, bahkan setiap renungan hari Minggu kita bahas kebangkitan, puji Tuhan saudara-saudara, Yesus Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus itu membuktikan dia Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus Kristus itu membuktikan dia Tuhan. Kalau seandainya dia manusia biasa, maka kuburan akan menelan dia. Kalau seandainya dia hanya manusia biasa saja, maka maut pasti akan menelan dia. Maka kuburan itu dia akan tersimpan selama-lamanya. Dia akan terkubur di kubur itu selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, saudara, kuburan tidak sanggup menelan dia, maupun tidak sanggup berkuasa atas dia. Karena apa? Dia adalah penguasa tunggal. Karena Yesus berkata, kepada aku diberikan kuasa yang ada di langit, yang ada di bumi. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, itu sebabnya dia sanggup mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian. Manusia biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan kematian. Jangankan mengalahkan, memprediksi kapan mati pun tidak tahu. Apalagi menghindari kematian. Tiada yang tahu. Tapi Yesus Kristus, dia berkata pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan terbukti, kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dan kita bisa melihat panggilan, ya, sebutan atau gelar yang disandingkan dengan dia berubah. Murid-murid tidak berkata guru, tapi berkata Tuhan. Yohanes memanggil dia Tuhan. Bahkan ketika mereka diajak makan, satu orang pun tidak ada yang berani bertanya, siapa engkau? Karena apa? Karena mereka tahu itu. Artinya apa? Iman mereka sudah berubah. Pengenalan mereka sudah berubah. Mereka yang tadinya hanya mengenal sebatas Mesias, sebatas Nabi, sebatas guru. Tetapi kali ini pengenalannya berubah. Mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas maut. Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tuhan yang berkuasa yang sudah mengalahkan kematian. Itu sebabnya mereka berkata, Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama. Kebangkitan adalah bukti puncak ketuhanan Yesus Kristus.
Kenapa saya berkata demikian? Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka benarlah asumsi murid-murid itu. Dia hanyalah seorang guru yang berakhir di kuburan. Dia hanyalah seorang guru yang tidak bisa mengalahkan maut. Dia hanyalah seorang nabi. Nabi seperti yang lain. Dia hanyalah seorang Mesias yang dianggap seperti Mesias. Seperti Simon. Bukan Simon Petrus ya, jangan salah. Seperti Simon. Ya, Simon yang pernah disebut Mesias. Sama nasibnya. Ditelan kubur selama-lamanya. Maka tidak ada bedanya. Maka dia hanyalah manusia biasa. Itu sebabnya saya berkata, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus Kristus adalah puncak bukti ketuhanan Yesus Kristus. Kebangkitan membuktikan dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian. Manusia tidak ada satupun. Manusia biasa tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan kematian. Tidak ada. Lazarus memang pernah bangkit, tapi dia kembali lagi ke kuburan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, harusnya bisa lebih megah dari hari Natal. Saya ingat hari itu ada satu gereja di Kalimantan, mereka merayakan hari kebangkitan itu, wow, megah sekali. Karena apa? Kebangkitan itu adalah puncak buktinya Yesus adalah Tuhan. Bukti satu-satunya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kebangkitan ini menghapus semua keraguan murid-murid, menghapus ketidakpercayaan murid-murid. Itu sebabnya sekalipun mereka tidak tanya, mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Nah, kata Tuhan ini diterjemahkan yaitu kurios. Kata kurios yang dipakai, yang disandangkan kepada Yesus, itu sama dengan kata Yod He Wah He yang dibaca dengan Adonai atau Hashem. Kalau dalam transliterasi orang Yahudi menyebut dalam bahasa Inggris disebut GD, ya. Mereka tidak sebut God, mereka tidak tulis God, ya, untuk membedakan dengan ilah-ilah lain. Demikian juga Lord, mereka menghilangkan O-nya untuk membedakan dengan yang lain. Maka ketika murid-murid berkata kurios, ya, maka mereka sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Adonai. Dan kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Itu saya terjemahkan bebas, ya, dari versi terjemahan Ibrani atau Habrit Hakadasah, ya. Jadi Yesus adalah Adonai. Yang kita panggil adalah Tuhan. Itu sebabnya kita saat ini memanggil dia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat ketika Yesus bertemu dengan Thomas, hal yang sama.
Dia berkata, Tuhanku dan Allah. Thomas yang begitu sulit percaya, pada akhirnya dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi hari ini kita belajar bahwa kebangkitan adalah puncak, atau kalau bahasa Inggris the ultimate proof, atau bukti tertinggi ya ketuhanan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar tentang kebangkitan. Saya percaya saudara juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus Kristus bangkit dari antara kematian. Seperti yang saya katakan tadi, yang membuktikan Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut, hanya Tuhan yang bisa mengalahkan kematian. Haleluya. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.